Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Saputra, NPM 28110061. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan proyek. Yang pertama, pekerjaan persiapan, yaitu pekerjaan pembersihan lahan dilakukan sebelum proyek dikerjakan karena kondisi daerah proyek yang dekat dengan pemukiman, maka pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan alat SK, dump truck, dan dozer. Yang kedua, pengukuran dan pematokan. Pengukuran dan pematokan ini sebelumnya dilakukan laksana pekerja lapangan terlebih dahulu. Harus dilakukan dengan dilakukan pengukuran ulang dan harus dibersihkan, diamankan dari bangunan fasilitas yang mengganggu penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut. Hal yang dilakukan dengan menggunakan alat water pass dan tredolit, total ketepatan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pembuatan pagar seng bertujuan untuk menutupi area proyek dari gangguan dan agar tidak mengganggu aktivitas dari pekerja ataupun masyarakat di sekitar proyek. Pemasangan pagar seng ini melingkar area proyek yang dikerjakan. Yang keempat, pengukuran dan pemasang boplang dilakukan sebagai penentuan pas bangunan dengan ketentuan mengikuti desain awal. Yang kelima, mobilisasi dan demobilisasi. Peralatan dilaksanakan sesuai dengan schedule pemakaian selambat-lambatnya 1 hari sebelum dimulai pekerjaan. Yang akan dilaksanakan sudah sampai di lokasi pekerjaan. Semua peralatan yang didatangkan harus mendapatkan rekomendasi dari direksi kit atau pengawas pekerja lebih dahulu. Yang pertama, alat SK dan truk, kontrol, tandem roller, dan lain-lain. Di sini pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah dilakukan dengan menggunakan SK dengan kedalaman yang telah ditentukan dan waktu yang mengadakan alat yang telah terjadwal oleh pihak konsultan. Yang ketiga, penggalian urungan tanah. Pekerjaan urungan tanah ini dilakukan pada saat fondasi telah dikerjakan. Dengan begini proses kerja akan menjadi lebih cepat dan efisien. Urungan tanah ini dilakukan menggunakan SK dengan ketentuan pengadaan alat yang telah terjadwal dengan metode pekerjaan free, maka SK diharapkan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena produktivitas kerja lebih cepat. Keempat, pekerjaan pembuangan tanah sisa sejauh 1 km. Pekerjaan pembuangan ini dilakukan pada saat sebelum fondasi dikerjakan. Dengan begini proses kerja akan menjadi lebih cepat dan efisien. Pembuangan tanah ini dilakukan menggunakan SK dengan ketentuan pengadaan alat yang telah terjadwal dengan menggunakan dump truck. Pembuangan tanah sejauh 1 km dengan kondisi tanam baik dan kapasitas dump truck 4 meter akan terjadwal 1 minggu pekerjaan. Pembuangan tanah ini dengan menggunakan 5 unit dump truck sesuai jadwal. Ini pekerjaan truk, pemancangan truk. Pekerjaan pemancangan truk beton precast dengan kedalaman 14,5 meter dilakukan dengan menggunakan doubling etching hammer dengan kapasitas berat pemukul 200 ton. Mungkin untuk beberapa waktu mengganggu aktivitas warga di sekitar area proyek. Akan tetapi hal ini telah dilakukan sepakat antara pihak terkait dengan warga sekitarnya. Waktu pengadaan alat
Doubling Casting Hammer telah terjadwal dalam 1 bulan sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, pekerjaan pengeboran dilakukan dengan alat bor dengan ketentuan kedalaman 20 meter karena menggunakan tipe pondasi borpel. Maka pekerjaan dilaksanakan dengan mengadakan alat bor. Selama penjadwalan dilakukan pondasi borpel dengan spesifikasi chassis in situ, artinya pekerjaan pengeboran dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pengisian beton ke dalam lubang bor. Dengan kerangka tulangan pada bagian pondasi harus menggunakan begisting dengan ketebalan plat 3 mili. Begisting tak permanen. Pekerjaan pelcap. 1. Melakukan persiapan awal yang harus diawali dengan melakukan metode persiapan, yaitu dengan menentukan as pelcap bangunan menggunakan teodolit serta waterpas menggunakan teodolit, dan waterpas harus disesuaikan dengan shop drawingnya. Yang kedua, melakukan pekerjaan galian. Harus memastikan titik as pelcap terlebih dahulu untuk bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Setelah itu, Anda bisa menggali tanah untuk tempat pelcap yang akan dibuat nantinya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan potong kepala pemancang. Kepala pemancang atau paku bumi kemudian dihancurkan sampai lembur. Dengan melakukan pengecoran untuk pengeboran dilakukan hanya sampai pada titik elevasi yang diinginkan. Yang keempat, melakukan pekerjaan urungan pasir, begisting, serta lantai kerja. Untuk langkah keempat, Anda bisa melakukan pekerjaan urungan pasir dengan menyelesaikan ketebalan sekitar 3-5 cm agar bisa menopang beban dari pelcap tersebut. Setelah itu, Anda bisa memasang begisting dengan menggunakan bataku yang ada pada daerah di sekitar pelcap. Bataku digunakan sebagai bahan material untuk begisting karena cukup kuat untuk bisa ditimbun serta bersamaan saat pengecoran dilakukan. Yang kelima, melakukan pekerjaan penulang pelcap. Anda bisa melanjutkan pemasangan dari tulangan pelcap yang terdiri dari tulangan utama atas, tulangan utama bawah, stak pondasi, pemasangan kaki ayam pada pelcap serta beton desking. Pemasang pada stek pelcap digunakan sebagai penghubung untuk menuju kolom. Pekerjaan kolom dan balok lantai atap. Pekerjaan begisting balok dilakukan dari lantai basement 2, dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jadwal pekerjaan, disambung dengan pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton. Ke dalam begisting lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai dengan karakteristik beton K300 dan besi dengan mutu BJ37. Pekerjaan begisting kolom dilakukan dari lantai basement 1 sampai basement 2 dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pekerjaan, disambung dengan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pembetonan kedalaman begisting lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai dengan karakteristik beton K300 dan besi dengan mutu BJ37. Pekerjaan lantai atap. Pekerjaan begisting lantai atap dilakukan dari lantai basement 1 sampai basement 2 dilakukan sesuai
bertahap sesuai dengan jadwal pekerjaan, sambungan dengan pekerjaan pembesian dan pekerjaan pembetonan. Kedalaman gisting lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai. Pekerjaan atap dan lantai dilakukan pembersihan lebih dahulu. Setelah selesai pembersihan dilakukan pekerjaan beton dengan menggunakan beton red mix dengan karakteristik beton K125 untuk pekerjaan atap dan K300 untuk lantai. Pekerjaan tangga beton. Nah, pekerjaan tangga beton dilakukan dengan menggunakan scaffolding untuk membantu menyangga bergesting dengan ketentuan dan mutu beton K125 untuk pekerjaan tangga. Kalau pekerjaan dinding geser dilakukan menggunakan metode shear wall. Merancang bergesting dahulu konstruksinya terlebih agar shear kuat karena berfungsi sebagai tempat perkiraan kendaraan mutu beton yang digunakan K300. Terima kasih, sekian dari video saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.